Baik, anak-anak kelas IPS-nya Miss Princess, seperti Miss katakan tadi bahwa Miss akan menjelaskan beberapa hal untuk kalian yang berkaitan dengan ASEAN. Ada beberapa pertanyaan ya di sini. Yang pertama itu tentang kenapa Timor Leste, ini pertanyaan kalian, kenapa Timor Leste belum bisa menjadi anggota ASEAN? Oke, Miss jelaskan di sini kenapa Timor Leste belum bisa menjadi anggota ASEAN, karena satu itu yang pertama adalah semua anggota ASEAN itu harus setuju dulu Timor Leste masuk menjadi anggota ASEAN. Kalau tidak, kalau belum setuju semua ya belum bisa Timor Leste menjadi anggota tetap dari ASEAN. Beberapa anggota ASEAN itu sudah setuju, termasuk Indonesia sebenarnya sudah setuju dari pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN di beberapa tahun belakangan ini. Hanya satu atau dua negara, tapi yang paling banyak belum bisa menyetujui Timor Leste belum bisa menjadi anggota ASEAN adalah Singapura. Kenapa? Banyak pertimbangannya. Pertimbangan pertama yang dijelaskan adalah pertimbangan keadaan negaranya. Perlu kalian catat bahwa Timor Leste keadaan negaranya masih belum seimbang, masih belum stabil seperti negara-negara yang lain, masih perlu dukungan. Jadi sampai hari ini Timor Leste masih didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mandiri menjadi sebuah negara. Kemudian pertimbangan ekonominya, keadaan politiknya di sana, kemudian keadaan situasi dan keamanan di sana yang masih harus diperjuangkan oleh Timor Leste untuk semakin stabil dan semakin baik. Tetapi sebenarnya tahun ini dalam KTT ASEAN tahun ini dibicarakan lagi, Singapura sudah mulai terbuka, akan tetapi karena ada pandemi COVID-19 virus corona ini ditunda dulu. Nanti tahun depan ketika KTT bisa dilaksanakan secara tatap muka, kemungkinan besar keanggotaan tetap dari Timor Leste akan dipertimbangkan kembali jika keadaan ekonomi, keadaan sosial, keamanan, keadaan negara, kestabilan negara-negara Timor Leste itu bagus. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi siapa yang bertanya kenapa Timor Leste belum bisa, ini jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua yang muncul adalah apakah ASEAN relevansi, Miss? Masih bagi Indonesia. Ini pertanyaannya saya berpikir, wah, relevansi, apakah dia tahu, temanmu ini tahu arti kata di relevansi? Relevansi itu artinya masih berguna tidak? Nah itu loh, anak-anak masih berguna tidak? Ya masih. Salah satu negara yang membangun ASEAN adalah Indonesia. Bagi Indonesia, ASEAN sangat bagus sekali. Ini adalah forum di mana Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara-negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN itu adalah negara-negara yang harus dipertimbangkan karena kita sudah menjadi satu negara, menjadi wilayah di kawasan Asia Tenggara yang mampu membawa perekonomian yang baik bagi dunia. Kita adalah ladang pasar bagi negara-negara besar, negara-negara maju, sehingga mereka bisa impor. Nah, mereka bisa impor barang-barang dari negara kita seperti sumber daya alam. Kita melimpah dengan sumber daya alam. Jadi ASEAN lah menjadi salah satu wadah bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan ekspor dan impor dengan baik. Dan kita juga bisa menerima ekspor dari negara-negara. Bagaimana caranya? ASEAN lah yang menjadi salah satu tempat untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan hal tersebut. Jadi masih sangat-sangat relevansi dan ASEAN sangat diperhitungkan sekali oleh negara-negara di dunia karena ini menjadi salah satu organisasi yang sangat baik untuk mewadahi kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kita bisa memperkenalkan terus-menerus kebudayaan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di kawasan Asia Tenggara. Masih relevansi ya anak-anak, jadi kalian perlu catat seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sekjen. Sekretaris Jenderal ini pemilihannya berdasarkan pada saat KTT, konferensi tingkat tinggi. Jadi orang yang akan dipilih menjadi seorang sekretaris jenderal ASEAN itu betul-betul dipertimbangkan. Ya sudah pasti orang tersebut memiliki kemampuan, kemudian memiliki kepintaran, memiliki keahlian yang sangat dipertimbangkan sekali. Jadi ini adalah usul dari negara-negara anggota ASEAN siapa yang akan dipilih menjadi seorang sekjen. Jadi kalau suatu saat nanti kalian bercita-cita menjadi seorang sekretaris jenderal utusan dari Indonesia, itu sangat bisa sekali kelas IPS Miss Princess. Jadi kalian sangat bisa asalkan kalian mau terus berusaha, mau belajar, kemudian kalian aktif di dalam dunia organisasi baik di tingkat regional, baik tingkat internasional, dan kalian bisa membawa perubahan. Jadi menjadi seorang sekjen atau sekretaris jenderal ASEAN itu adalah orang yang
bisa bernegosiasi, bisa berbicara dengan baik, karena tugasnya, nah Miss bacakan ya, tugasnya sangat penting sekali, bertanggung jawab, kemudian dia bertindak sebagai badan administrasi pusat loh di sini. Administrasi itu menjadi penyambung dari satu negara ke negara lain. Jadi sekjenlah yang bertugas untuk membicarakan. Nah, dia ngomong itu. Ketika KTT ASEAN berlangsung, dia akan membicarakan maksudnya ini, pertemuan ini sudah terjadi, pertemuan Dewan Ekonomi sudah terjadi, beberapa menteri sudah bertemu. Apalagi saat yang sekarang pandemi COVID-19 ini, Sekjen ASEAN itu penting sekali menjadi juru bicara di kawasan Asia Tenggara, bagaimana perkembangan negara-negara untuk melawan pandemi corona ini, bagaimana melawan pandemi COVID-19. Jadi Sekjen ini sangat baik sekali dan sangat penting tugasnya, dan kalian sudah bisa mempelajarinya bersama-sama. Kalian tinggal lihat di beberapa materi-materi yang ada di buku, kemudian kalian bisa googling ke website resmi milik ASEAN, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang, nah ini banyak bertanya beberapa ya anak-anak beberapa, Miss yang menjadi ketua ASEAN siapa? Apakah betul menggunakan alfabet dan lain sebagainya atau diundi? Yang betul adalah menggunakan alfabet. Jadi ketua ASEAN berdasarkan urutan abjad A, B, C, D dan sekian. Seperti itu. Ini kenapa seperti itu? Karena berdasarkan kesepakatan ketika deklarasi ASEAN dibentuk, berdasarkan piagam ASEAN, bahwa ketua ASEAN tiap tahunnya akan berganti sesuai dengan alfabetnya. Seperti tahun ini itu Vietnam yang jadi ketua ASEAN. Tahun lalu itu adalah Thailand. TKV itu mereka berurutan. Setelah Vietnam akan dihitung lagi abjad yang paling dekat dengan huruf V itu apa. Jadi sudah menjadi kesepakatan bersama dalam piagam ASEAN bahwa ketua ASEAN itu menurut alfabet, menurut abjadnya, itu supaya lebih jelas. Itu sudah kesepakatan bersama ya, belum ada perubahan sampai hari ini. Jadi ketua ASEAN berdasarkan abjad, jadi huruf pertama dari tiap negara. Tahun 2020 yang menjadi ketua ASEAN adalah negara Vietnam. Nah seperti itu. Kemudian Miss ada tambahan nih mengenai batas wilayah ASEAN. Yang Miss waktu itu belum masukkan adalah batas paling barat ya. Paling barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia, kita berbatasan dengan Teluk Benggala, teluk yang membatasi kita dengan beberapa negara seperti Sri Lanka, Bangladesh, kemudian India. Seperti itu. Jadi kalian bisa mempelajari kembali. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ASEAN akan semakin besar? Ada semakin besar, ada pertimbangan kita mengajak beberapa negara-negara yang dekat sekali dengan kawasan ASEAN seperti Bangladesh, kita juga mengajak Sri Lanka, India juga sudah mulai tertarik, kemudian Tiongkok atau daratan Cina juga sudah mulai tertarik, dan Taiwan. Tetapi masih banyak pertimbangan. Ingat, menjadi keanggotaan ASEAN itu sangat banyak pertimbangannya, karena organisasi ASEAN itu sangat menghormati keberadaan negara-negara, khususnya kita yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk kunci-kunci jawaban soal latihan, kuis interaktif LKPD, check it out ya, nanti di sebelah nih, dilihat kunci-kunci jawaban. Miss akan bagi. Selamat belajar kembali, tetap semangat, tetap di rumah saja, karena Miss yakin kalian bisa melakukannya. Do it yourself, believe yourself, and never give up, student. Goodbye, I will see you next week dalam pembelajaran berikutnya. Bye bye.